wujubu ta'ati waliyil amri fil ma'rufi wala ta'ata fil ma'siyati. Kaidah yang pertama dalam ketaatan kita kepada pemimpin, wajib bagi kaum muslimin yang mereka memiliki akidah ahlus sunnah wal jamaah untuk taat kepada pemimpin kaum musliminnya dalam perkara-perkara yang baik, dan tidak boleh dia taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kata para ulama tafsir, Allah jelaskan kata atiu itu hanya ada pada atiullah wa atiur rasul. Itu maknanya ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah itu mutlak, gak boleh kita tidak taat sekalipun. Artinya ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah itu mutlak, karena gak mungkin Allah dan Rasulullah memerintahkan yang salah kepada kita. Tapi beda, Allah nggak sebut atiu kepada ulil amr. Ini maknanya ketaatan kita kepada pemimpin kita itu tidak mutlak. Maknanya apa? Kita taat kepada pemimpin kalau perintahnya kebaikan, adapun kalau perintahnya maksiat maka kita tidak wajib taat kepada pemimpin kita. Contoh misalnya, pemimpin kita memerintahkan untuk melakukan kesyirikan. Ini contoh saja ya. Misalnya masyarakat diperintahkan untuk menyembelih sapi, kepalanya ditanam ke bumi. Maka perintah yang seperti ini kita taati tidak? Tidak. Karena ini mengandung unsur maksiat. Makanya Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bentuknya bermaksiat kepada Allah yang menciptakan kita. Ini enggak hanya berlaku kepada pemimpin nih, termasuk orang tua kita. Orang tua memerintahkan perkara yang maksiat, enggak boleh kita mentaatinya. Makanya begitu kan kata Allah dalam surah Luqman, wa il jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tua kalian mengajak kalian kepada kesyirikan, termasuk misalnya ngajak kita pada perbuatan amalan yang gak ada tuntunannya, maka gak ada wajib ketaatan kita. Ketaatan kita kepada orang tua hanya ketika orang tua memerintahkan yang baik, yang itu tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Jadi ini kaidah pertama, wajib taat kepada pemimpin selama perintah pemimpin itu mengandung kebaikan dan tidak mengandung maksiat. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua,
wujubu ta'ati waliyil amri wa in kana zaliman. Ini yang kurang bisa diterima oleh sebagian muslim, karena pakainya akal sama perasaan. Padahal jelas ulama sepakat wajibnya taat kepada pemimpin walaupun pemimpin zalim sekalipun. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menyatakan ijma'ul ulama sepakat wajibnya taat kepada pemimpin muslim walaupun dia zalim sekalipun. Karena kenapa, kata Imam Nawawi, memberontak kepada pemimpin itu mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Dan ulama fikih punya kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada melakukan sesuatu yang ada maslahat sekalipun. Makanya kita melakukan nahi munkar kepada pemimpin itu ada adab-adabnya. Nggak cuma langsung turun ke jalan caci maki pemimpin, menjelekkan pemimpin. Itu bukan seperti itu, ikhwah. Ya, Rasulullah kasih tahu cara kita bagaimana menasehati pemimpin itu. Bukan dengan cara dicaci maki, direndahkan, dijelek-jelekan. Gak begitu, ya. Bahkan Rasulullah menyuruh kita bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Anda bacakan hadisnya, ya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam kitabnya Riyadus Salihin min kalami sayyidil mursalin, bab tentang kesabaran. Antum sudah hatam bukan Riyadus Salihin? Kaum muslimin ini ada ini hadisnya dari Riyadus Salihin, tapi mungkin gak baca. Rasulullah yang perintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim sekalipun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat nanti setelah aku wafat pemimpin-pemimpin yang mereka mementingkan kehidupannya sendiri, pemimpin yang egois. Kalian akan dapatkan itu. Tapi lihat apa Rasulullah suruh kita lawan itu, berontak itu. Enggak, Rasulullah suruhnya apa? Fasbiru, bersabarlah kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Berarti sampai kapan sabar sama pemimpin zalim? Hah? Sampai kapan? Kan sekarang banyak yang nanya, sampai kapan Ustaz kita sabar sama pemimpin zalim? Ini nih jawabannya, kata Rasulullah, sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Berarti sampai kapan? Sampai wafat. Bukan sepekan, 2 pekan. Lah Rasulullah udah jawab ini, sampai kapan sabar? Sampai kalian berjumpa denganku di telagaku nanti. Subhanallah. Ya. Hadis-hadis kayak gini kan dalilnya jelas. Hari ini kan orang pakainya akal logika. Masa kita taat sama pemimpin zalim? Ya. Masa kita terus dengerin pemimpin zalim? Itu kan akal logika.
ya. Ada lagi yang pakai perasaan. Masa kita sampai sekarang disuruh taat aja sama pemimpin zalim? Padahal dalilnya memang begitu. Kita disuruh sabar ketika kita menjumpai pemimpin yang zalim sekalipun, ya. Dan sebaik-baik pemimpin dan rakyat, kata Rasulullah, ini jadi renungan ini bagi kita. Rasulullah menjelaskan pemimpin yang terbaik dan rakyat yang paling baik itu seperti apa? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa tuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang rakyatnya mencintai pemimpin tersebut dan pemimpin tersebut mencintai rakyatnya. Ini yang paling baik, kata Rasulullah. Pemimpin mencintai rakyat, rakyat mencintai pemimpin. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin mendoakan kebaikan untuk rakyatnya dan rakyatnya mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Dan Rasulullah juga bilang, dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian syiraru a'immatikum. Siapa itu? Yang rakyatnya membencinya dan pemimpin juga membenci rakyatnya. Ini hubungan yang enggak baik, ya. Yang Rasulullah sebut seburuk-seburuk pemimpin dan seburuk-buruk rakyat itu. Pemimpin membenci rakyatnya, rakyat membenci pemimpinnya. Pemimpin melaknat rakyatnya, rakyat melaknat pemimpinnya. Enggak begitu dalam ajaran Rasulullah, ya. Pemimpin yang baik mendoakan rakyatnya kebaikan, rakyat yang baik mendoakan pemimpinnya kebaikan. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bukan malah mencaci maki, merendahkan, enggak begitu, ya. Makanya kaidah yang kedua, wajib kita taat kepada pemimpin walaupun pemimpin zalim sekalipun. Tapi orang yang masih pakai perasaan susah nih nerima hadis kayak gini, ya. Yang masih pakai akal logika susah nerima hadis kayak gini, karena akalnya belum tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal hadisnya sahih, riwayat Muslim yang tidak ada keraguan. Para ulama menyatakan hadis-hadis riwayat Muslim semuanya sahih, itu bersandar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita kalau berhadapan dengan hadis yang sahih, tunduk, akal dan perasaan kita ini harus tunduk ketika berhadapan dengan dalil. Jangan pakai akal sama perasaan lagi. Nah, ini orang-orang yang masih mendahulukan hawa nafsu, akhirnya mereka nggak mau taat sama pemimpin yang zalim. Makanya masih banyak tuh anak lihat kalau naik motor lawan arah, mungkin begitu pemikirannya. Pemimpinnya zalim, ngapain taat sama lalu lintas, ya. Padahal lawan arah itu berarti melawan perintah pemimpin itu, ya. Kadang saya sedih aja, ini ada lagi yang sudah jilbab gitu, ya, jilbabnya lebar lagi, lawan arah juga kalau naik motor, ya.
Padahal sudah tahu nih prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat sama pemimpin nih. Wah. Aturan lalu lintas itu dibuat pemimpin kan ada maslahatnya yang besar. Lampu merah diterobos, kalau macet motor naik ke trotoar, ya Allah. Ini ngajinya di mana? Ya. Ngajinya di mana coba itu? Motor naik ke trotoar, ya Allah. Hari ini orang mandang ibadah itu cuma baca Quran, sholawat, ngaji, tapi perilakunya di masyarakat nggak mencerminkan dia orang yang mukmin, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan ini yang bermasalah hari ini, ya. Padahal ketaatan kita kepada pemimpin itu ibadah ya. Nanti kita sampaikan kaidah selanjutnya. Kaidah yang ketiga, wujubu ta'ati waliyil amri fima ahabba au fima kariha. Wajibnya kita taat kepada pemimpin muslim baik dalam perkara yang kita sukai ataupun dalam perkara yang kita benci sekalipun. Jadi ada kebijakan pemimpin yang kita nggak suka, tetap kita nggak mengeluarkan ketaatan kita pada pemimpin tersebut. Ya, dalilnya hadis riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin. Kata Rasulullah, wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpinnya, baik dalam perkara yang ia sukai maupun dalam perkara yang ia benci, kecuali dia diperintahkan untuk maksiat kepada pemimpinnya, maka tidak boleh dia mentaatinya. Ini kaidah yang ketiga ya. Walaupun ada yang kita benci dari kebijakan-kebijakan pemimpin, tetap nggak boleh kita keluar dari ketaatan kepada pemimpin kita. Kaidah yang keempat, nah ini penting ihwah, supaya kita terus mentaati pemimpin kita. Kaidah keempat ini antum ingat, ta'atu waliyil amri minal ibadah. Mentaati pemimpin kaum muslimin itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi antum gak lawan arah itu namanya ibadah. Berarti lawannya ibadah apa? Maksiat. Ya, antum lampu merah berhenti itu bukan karena ada polisi, tapi karena ingat, oh ini ibadah nih, saya berhenti lampu merah. Karena taat kepada pemimpin itu adalah ibadah. Berarti kalau ibadah dapat pahala di sisi Allah. Dalilnya apa? Lihat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Lihat, hadisnya semuanya sahih ini yang Anda bawakan. Bukhari dan Muslim itu hadis yang paling sahih tingkatannya, muttafaq alaih. Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad asani, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, afwan, wa man ya'sil amira faqad asani.
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepadaku, maka dia maksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Lihat kata Rasulullah, siapa yang taat kepada pemimpin, dia taat kepadaku. Bukti kita cinta Rasulullah apa? Mengikuti apa yang beliau perintahkan. Jangan ngaku cinta Rasulullah tadi nggak mau taat sama pemimpin. Berarti kan ada paradoks ini. Antum tahu paradoks ya? Penyimpangan. Ya, ngaku cinta Rasulullah, taat Rasulullah, tapi giliran suruh taat pemimpin nggak mau. Nah, ini ada masalah ya, Pak. Cara memahami agama ini di kalangan kaum muslimin. Justru ketika dia cinta Rasulullah, ya taat dong sama pemimpinnya. Karena kenapa? Rasulullah yang bilang, siapa yang taat kepada pemimpin, dia taat kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang maksiat kepada pemimpin, dia maksiat kepadaku. Dan siapa yang maksiat kepadaku, dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Lihat, jelas tidak dalilnya? Mentaati pemimpin bagian dari apa? Ibadah. Bahkan di akhirat Rasulullah SAW menjamin pahala yang besar untuk mereka yang taat kepada pemimpinnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Lihat ancamannya ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan pemimpinnya ketika di dunia, Allah akan memuliakannya pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, hati-hati, mencaci maki, merendahkan, menghinakan pemimpin, kata Rasulullah, Allah akan hinakan dia pada hari kiamat nanti. Ya, maka ini wasiatnya Rasulullah. Ya, ini ana sampaikan, ini bukan ana tim suksesnya presiden, tapi memang manhajnya begini, akidah Ahlus Sunnah. Siapapun yang jadi pemimpin nih, siapapun yang jadi pemimpin ketika dia sudah terpilih, maka wajib kita taat dan dengar kepada pemimpin tersebut. Ya, selama perintahnya bukan maksiat kepada Allah. Ya, begitu juga Rasulullah SAW ya menyebutkan bahaya memberontak kepada pemimpin kita. Kenapa Rasulullah melarang kita memberontak kepada pemimpin? Karena pemberontakan itu akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ya, itu yang dihindari. Karena Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin bighairi haqqin. Hancurnya dunia ini
lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Ini yang dihindari. Ulama ahlus sunnah itu hati dan pikirannya itu jernih dan bersih. Mereka bukan ingin mendahulukan kepentingan mereka, tapi kemaslahatan yang jauh lebih besar. Antum pernah dengar peristiwa fitnah Ibnu Ash'ath? Antum pernah dengar gak dalam sejarah Islam? Antum bacanya komik sama majalah sih. Baca dong sirah, sejarah perjalanan hidup kaum muslimin. Fitnah Ibnu Ash'ath itu dicatat oleh Ibnu Katsir dalam kitab sejarah beliau yang terkenal Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kan sejarah dari mulai diciptakannya manusia sampai nanti hari kiamat. Ibnu Katsir mengisahkan peristiwa fitnah Ibnu Ash'ath terjadi tahun 82 Hijriyah. Ini Khulafa Ar-Rasyidin sudah wafat semuanya. Khulafa Ar-Rasyidin ada berapa? Hah? Khulafa Ar-Rasyidin ada berapa? Ada 4. Salah. Itu pemahaman antum dari SD yang harus diluruskan. Khulafa Ar-Rasyidin ada 5. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, satu lagi Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini yang gak familiar di kaum muslimin. Padahal Rasulullah yang bersabda, al-khilafatu ala manhajin nubuwah 30 sanah. Kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj cara kenabian itu 30 tahun berlangsungnya. Antum hitung 30 tahun itu kalau sampai Ali saja nggak nyampe 30 tahun. Karena Abu Bakar cuma 2 tahun 3 bulan, Umar cuma sekitar 10 tahun 6 bulan, Utsman sekitar 12 tahun, Ali bin Abi Thalib sekitar 4 tahun ya kalau nggak salah. Maka nggak lengkap 30 tahun itu kecuali dilengkapi dengan Hasan bin Ali. Ini harus diluruskan ini kitab-kitab sejarah hari ini. Khulafaur Rasyidin itu 5 yang sesuai manhaj kenabian, termasuk Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Antum hitung saja. Karena Rasulullah bilang khilafah yang sesuai dengan kenabian itu jumlahnya berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun itu dihitung setelah Rasulullah wafat. Kalau antum hitung hanya dari Abu Bakar ke Ali, pasti nggak nyampe 30 tahun. Makanya dilengkapi dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini peristiwa terjadi di zaman kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian anaknya Yazid bin Muawiyah. Tapi ini berlangsung di saat khalifahnya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu punya gubernur yang sangat bengis, namanya Hajjaj ibnu Yusuf. Ulama mencatat ini pemimpin yang zalim, bengis, dikit-dikit penggal kepala. Kalau ada rakyatnya yang protes, itu dipenggal kepalanya sama Hajjaj bin Yusuf. Pemimpin kita nggak sampai kayak gini kan? Ya, Hajjaj bin Yusuf ini pernah ya berseteru dengan panglima perangnya yang namanya Ibnu Ash'ath. Akhirnya Ibnu Ash'ath
memprovokasi, termasuk ulama-ulamanya ikut untuk melakukan pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur saat itu. Dan terjadi itu. Tapi apa yang terjadi? 120.000 kaum muslimin wafat gara-gara pemberontakan tersebut. Yang di dalamnya ada para qurra, kata ulama, para ahli Al-Quran, ikut pemberontakan itu. Padahal ulama-ulama yang terus berpegang kepada Ahlus Sunnah yang sezaman dengan itu sudah mengingatkan. Imam Hasan Al-Basri itu hidup di zaman itu. Beliau sudah ngingetin, jangan berontak kepada penguasa. Betul yang terjadi, 120.000 kaum muslimin mereka wafat. Allahu Akbar. Padahal kata Rasulullah apa tadi? Ya, satu saja darah kaum muslimin terbunuh itu berat sekali di sisi Allah Ta'ala. Ini 120.000. Lihat, mudorotnya jauh lebih besar. Ini kita jangan pakai hawa nafsu. Ulama itu berwasiat itu dengan dalil, dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih. Walaupun kita tahu tuh, seperti Imam Ahmad itu kan dizolimi di zaman dia oleh pemimpinnya, Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun. Imam Ahmad disiksa. Tapi nggak ada tuh Imam Ahmad balas dendam, ayo kita berontak kepada Al-Ma'mun, nggak ada. Justru Imam Ahmad mengatakan, lau anna li da'watun mustajabah lasiratuha ilal imam. Seandainya saya punya doa yang mustajab, saya tujukan doa itu untuk kebaikan pemimpinku. Allah. Itu ulama, hatinya bersih, gak ada dendam kepada pemimpin meskipun pemimpinnya pernah menzaliminya. Ya, ini ya kaidah-kaidah di dalam mentaati pemimpin kita. Ya, yang terakhir Anda ingatkan tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin kecuali satu, pemimpin kita melakukan kekufuran yang nyata. Selain itu nggak boleh kita berontak. Kekufuran yang nyata itu apa? Pemimpin kita nginjek Al-Quran baru, ya, itu kekufuran yang nyata. Pemimpin kita sujud kepada berhala baru. Tapi selama pemimpin kita nggak melakukan itu, nggak boleh kita memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin kita. Karena tadi ya, mudorotnya jauh lebih besar. Kita jaga darah-darah kaum muslimin supaya mereka tetap terjaga darahnya sehingga tidak memberontak. Dan itu mudorotnya besar, ikhwah. Pemberontakan itu akan menciptakan keamanan tidak stabil, ekonomi juga semakin tidak stabil, ya. Begitu juga kehidupan sosial jadi menakutkan. Pendidikan juga mungkin gak akan bisa berjalan lancar. Lihat mudorotnya jauh lebih besar. Maka kita lihat jauh memandangnya, bukan sekedar memenuhi ego masing-masing. Ya, nah ini kaidah-kaidah berkaitan dengan ketaatan kita kepada pemimpin kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi Anda cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal yang mau bertanya. Tafadhal ikhwan. Naam.
Silakan Mas Sapri. Nah. Kalau contoh yang sekarang terjadi dalam dunia, sekarang di Yaman, kemudian Afghanistan, itu kan terjadi. Kalau orang lihat kan dia awalnya disebut pemberontak, kemudian dia berhasil menang, dan setelah dia pegang kondisinya menjadi lebih baik. Baik, jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, ikhwah, ketika kita taat kepada pemimpin bukan berarti kita hanya selalu setuju walaupun dia berbuat zalim. Jadi kita taat kepada pemimpin yang zalim bukan berarti kita setuju dengan kezalimannya. Kezalimannya tetap kita mengingkarinya. Maka bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkarnya? Rasulullah menjelaskan caranya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyan soha lidhi sultanin falyakhudh biyadihi fala yubdihi alaniyah." Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, ambil tangannya. Jangan dia lakukan itu secara terang-terangan. Artinya tetap kita disyariatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi caranya beda. Tidak dengan cara terang-terangan. Datengin pemimpin itu kalau kita punya akses. Nasihati, oh ini kebijakannya zalim ini kepada masyarakat. Tapi secara apa? Empat mata. Tidak secara terang-terangan. Begitu caranya. Artinya tetap amar ma'ruf nahi munkar jalan, tapi beda cara penyampaiannya. Adapun misalnya tadi dikasih contoh ya di Afghanistan tadi ya, yang ternyata melakukan dengan pemberontakan kemudian akhirnya mereka menjadi baik, itu contoh satu kasus saja. Kalau antum perhatikan, setiap negeri yang mereka melakukan kudeta kepada pemimpinnya, hari ini ekonominya tidak baik ya. Antum riset ya, antum lihat datanya, setiap negeri yang mereka melakukan kudeta kepada pemimpinnya, perekonomiannya nggak baik sampai hari ini. Bukan malah lebih baik kan? Yang datang apa? Lebih buruk sesudahnya. Ya, antum lihat hari ini Yaman, apalagi Libya. Antum lihat Libya hari ini, ya. Justru lebih bagus dipegang oleh Muammar Gaddafi waktu itu. Beasiswa aja banyak itu orang Indonesia yang bisa kuliah di Libya. Tapi lihat efek kudeta, hubungan sosial masyarakatnya nggak baik, keamanannya menakutkan, ekonominya jeblos. Lihat efek dari melakukan kudeta kepada pemimpin yang sah. Maka ini yang dipegang para ulama. Tidak ada kebaikan dari pemberontakan, ya, karena pemberontakan pasti menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Ada lagi, Mas saya mau nanya. Waalaikumsalam. Iya, langkah nyatanya tadi, kalau antum punya akses untuk menasehati, ya menasehati.
Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak punya akses menasehati pemimpin yang zalim, minimal mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Makanya sebetulnya khotib Jumat itu dianjurkan mendoakan pemimpin. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan pemimpin kami. Bahkan imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau doa kunut witir itu kan doanya begitu. Ya Allah, perbaikilah urusan pemimpin kami. Ya, bukan malah mencaci maki. Antum caci maki, pemimpin antum tambah baik atau tambah buruk? Tapi kalau antum doakan, ada kemungkinan berubah tidak? Berubah. Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Kalau kita doakan kebaikan, pemimpin kita baik, antum dapat pahalanya. Karena pemimpin baik, karena sebab doa antum mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Gitu ya. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.